wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Salam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan maf'ul bih. Terakhir kita membahas tentang macam-macam dari maf'ul bih. Kita juga jelaskan bahwasanya inti dari pembahasan maf'ul bih adalah terletak pada fiilnya. Jadi kita harus tahu bahwasanya fiil itu adalah fiil yang membutuhkan maf'ul bih, dan salah satunya adalah dengan terjemahan, meskipun terkadang terjemahan itu tidak bisa dijadikan apa? Patokan. Iya, sebagai patokan baku. Tapi secara umum sangat membantu. Kita kalau tahu fiil itu adalah fiil yang muta'addi, baik madhi atau mudhari atau amr, bisa kita pastikan di situ akan ada maf'ul bih. Kemarin kita bahas macam-macam dari maf'ul bih. Yang pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab sebagaimana kita jelaskan, yaitu isim yang ketika dia mansub sebagai maf'ul bih, tanda i'rabnya itu jelas, kelihatan. Dan isim mu'rab itu apa aja macamnya? Isim mufrad, musanna, jamak dengan yang tiga itu, taksir, muannas salim sama mudzakkar salim, terus asmaul khamsah, terus isim maksur sama isim mangkus yang sebenarnya i'rabnya sama dengan isim mufrad, cuma perbedaannya ada muqaddarah, ada dhahirah. Nah, seperti itu. Kalau isim maksur pasti muqaddarah meskipun dia termasuk isim mufrad, jadi dia fathah muqaddarah. Adapun yang mangkus dia fathahnya dhahirah, ya kan? Kalau isim mangkus misalkan al-qadi, al-qadiyah. Tapi kalau al-fata isim maksur itu fathahnya muqaddarah. Ya, alif bengkoknya itu di atasnya ada fathah tetapi tidak bisa nampak, atau istilahnya adalah muqaddarah. Itu adalah isim Isim mu'rab sebagai maf'ul bih. Yang kedua adalah isim mabni. Isim mabni. Kita kemarin juga sudah bahas isim mabni sebagai maf'ul bih. Yang pertama adalah isim dhamir. Dan kita juga sudah rinci kemarin ya. Dhamir itu kan ada dua jenis. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Untuk yang muttasil ada tiga. Ada rafa, ada jer, ada nasab. Ya kan? Untuk yang munfasil ada dua, nasab dengan rafa. Yang menjadi maf'ul bih dari isim mabni ini adalah dhamir nasab muttasil atau dhamir nasab munfasil. Lafadznya adalah yang munfasil iyyahu, iyyahuma, iyyahum sampai terakhir ya. Nah, adapun yang muttasil yang bersambung dengan fiil ya. Kayak nasarahu, nasarahuma, nasarahum. Jadi lafadz hu, huma, hum yang berada di belakangnya fiil itu sebagai maf'ul bih, itu dhamir. Terus isim isyarah juga sudah dibahas. Untuk isim isyarah ini kecuali yang menunjukkan dua ya, itu bukan isim mabni. Hadani sama hatani meskipun dia isim isyarah bukan termasuk isim mabni. I'rabnya termasuk isim mu'rab, ya kan? Ya. Terus isim mausul juga sama seperti isim isyarah, bisa sebagai maf'ul bih, dengan catatan pada musannanya bukanlah isim mabni. Pada musanna isim mausul alladzani sama allatani itu bukan isim mabni tetapi isim mu'rab. Karena alladzani bisa menjadi alladaini, allatani bisa menjadi allataini. Nah, terus yang terakhir kemarin masdar muawwal juga sudah terbahas. Sudah terbahas, Pak. Yang terakhir adalah masdar muawwal. Sudah atau belum?
Ya di akhir-akhir detik-detik akhir pembahasan kita ya. Masdar muawwal kayaknya. Nah. Untuk domir juga kita kemarin sudah menjelaskan tentang apa domir yang nasab muttasil iyahu iyahuma iyahum ya kan. Dia selalu di depan tempatnya kan. Selalu di depan tempatnya. Nah, kalau kita ingin taruh di belakang bisa, tetapi dalam apa kemarin? Dalam kalau terjatuh setelah nafi dan istisna ya kan, illa ya kan, ma na'budu illa iyyahu. Nah. Baik, sekarang masdar muawwal sebagai apa? Maf'ul bih. Nah. Masdar muawwal sebagai maf'ul bih. Nah. Masdar muawwal sebagai maf'ul bih ada dua bentuknya. An dan fiilnya atau anna isim dan khobarnya. Bentuk dari masdar muawwal sebagai maf'ul bih ada dua bentuk. Yang pertama adalah an dan fiilnya. Yang kedua adalah anna isim dan khobarnya. Kita juga sudah bahas yang dari anna isim dan khobarnya dulu ya kalau nggak salah. Anna isim dan khobarnya. Di buku contohnya adalah akadat as-suhufu annal amna mustatibun. Akadat as-suhufu annal amna mustatibun. Koran-koran tersebut menguatkan bahwasanya keamanan sudah stabil. Nah, keamanan sudah terjamin. Yang menjadi pembahasan kita adalah anna isim dan khobarnya itu. Anna isim dan khobarnya. Di sini anna isim dan khobarnya ini adalah maf'ul bih dari fi'il akadat. Jadi amna mustatibun, anna isim dan khobarnya itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Pertemuan kemarin sudah kita jelaskan tidak tentang apa? Apakah semua anna isim dan khobarnya itu bisa dijadikan apa? Masdar muawwal sebagai maf'ul bih. Anna isim dan khobarnya apakah semuanya langsung bisa dijadikan maf'ul bih? Maksudnya begini. Ana tulis atau ada di sini. Lain ini ya. Oh, lain. Nah. Kan di buku contohnya akadat as-suhufu di buku contohnya adalah koran-koran tersebut menguatkan annal amna mustatibun, ini isim anna, ini khabar anna. Khabar anna. Jangan lupa kata kunci pada maf'ul bih adalah pada fiilnya. Fiil yang membutuhkan maf'ul bih atau fiil yang muta'addi. Ini anna isim dan khabarnya di pembahasan kita ini adalah maf'ul bih. Kok bisa begitu? Karena anna isim dan khobarnya yang pertama adalah masdar muawwal. Namanya masdar muawwal berarti ini bisa dimuawwalkan, bisa ditakwil, bisa dirubah kepada masdar susunannya. Bisa dirubah menjadi masdar sehingga asalnya Waalaikumsalam. Asalnya itu kita lihat di sini anna isim dan khobarnya. Manakah dari kata-kata ini yang bisa menjadi masdar? Mustatibun. Karena dia adalah isim fa'il. Yang namanya isim fa'il ada fi'il, ada fi'il madhi, mudhari, amr, ada masdar, ada maf'ul bih ya kan, apa? Isim maf'ul dan seterusnya kan. Nah, ini apa masdarnya? Mustatibun itu dari wazan apa? Istatabba. Apa masdarnya? Istidbaban. Nah, jadi asalnya adalah ini nih, anna isim dan khobarnya ini jadi begini. Istidbaban. Asalnya begini.
Jadi koran itu menguatkan apa? Stabilnya karena ini ada keamanan. Nah, jadi ini mudhaf ilaihkan ke sini. Nah, jadi asalnya ini adalah seperti ini. Istidbabal amni. Nah, ini. Makanya kalau jenengan mendapati anna isim dan khobarnya itu bisa ditakwil kepada masdar dan di situ ada fiil yang mutaaddi, berarti dia adalah masdar muawwal. Dia adalah masdar muawwal. Karena nanti akan menyisakan apa pertanyaan. Lah gimana kalau bentuknya enggak seperti ini ya? Nanti. Nah, jadi ini adalah masdar muawwal yang asalnya adalah istidbabal amri. Nah, seperti itu. Contoh lain sebelum kita lanjutkan ke permasalahan seputar masdar muawwal ini dari anna isim dan khobarnya. Contoh lain misalkan apa Pak? Misalkan kita buat masdar muawwalnya dulu. Annal ustada qaimun. Ini anna isim dan khobarnya. Kita berikan fiil sama fa'il. Apa kira-kira Pak? Apa fiilnya? Annal ustada qaimun sebagai maf'ul bih nanti. Apa fiilnya? Ra'aitu. Iya. Ra'aitu, araftu. Apa lagi? Dhahabtu, enggak cocok. Ya, anggap ini dulu. Ra'aitu annal ustada qaimun. Saya melihat ustadz itu berdiri. Nah, saya melihat ustadz itu berdiri. Ini masdar muawwal ini sama seperti yang di atas, maf'ul bih. Fi mahalli nasbin. Kok bisa? Karena ini adalah masdar muawwal, bisa ditakwil ke masdar. Gimana bentuknya? Ra'aitu qiyamal ustadi. Ra'aitu qiyamal ustadi. Jadi seperti itu. Saya melihat ra'aitu qiyamal ustadi. Terjemahnya yang enak aja dengan bahasa kita. Saya melihat berdirinya saya enggak enak. Ya tetap saya melihat ustaz berdiri. Iya, tetap seperti itu kalau terjemahan, karena nggak ada kaidah terjemahan berdirinya ustadz ya. Nanti maksud apa berdiri ustadz? Nanti orang-orang waduh berdiri ustadz apa? Saya melihat ustadz berdiri begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya seperti ini nih lebih enak di dalam bahasa. Sebenarnya ra'aitu qiyamal ustadz itu bisa, cuman ini lebih fasih. Nah, lebih pasti. Ra'aitu qiyamal ustadz. Bisa, Pak, bisa. Ada di dalam bahasa Arab ada. Nah. Seperti itu. Nah. Monggo contoh lain. Contoh lain silahkan. Apa itu ayatnya Mas? Alam taro anna alam taro. Ya banyak ya. Yang annas samawati alam ta'lam. Gimana ayatnya? Alam. Ya, yang itu gimana? Alam taro ila alam taro ila alam taro ila alam taro alam taro ila alam taro. Oh ya ini. Alam taro anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq ya. Alam taro ila alam taro
kaifa daraballah, alam tara anna Allah yasjudu lahu, alam tara anna Allah sakhkhar, alam tara anna Allah yusabbih, alam tara anna Allah yusji, alam tara ila rabbik, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, alam tara anna Allah sakhkhar, alam tara anna fulka tajri. Rata-rata surat Al-Anbiya. Awalam yarau awalam yarau ladina kafaru annas samawati. Awalam yarau ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa. Al-Anbiya ayat 30. Ya. Ya, ini contohnya rodok pelik, tapi masuk pembahasan kita sebenarnya. Iya, nah contoh yang simpel aja. Ini juga masuk, tapi membutuhkan sedikit kejelian. Baik, kembali ke contoh seperti ini. Untuk masdar muawwal yang dari apa? Untuk maf'ul bih dari masdar muawwal, anna isim dan khobarnya seperti ini. Seperti ini. Dengan bisa apa? Bisa buat. Iya, bisa buat sendiri. Bisa membuat contoh sendiri. Nah, intinya di sini ada yang bisa ditakwil dengan masdar. Iya, ke masdar. Kita bisa takwil ke masdar. Assalamualaikum. Ada yang punya HP yang di dalamnya ada aplikasi Arab? Aplikasi Arab? Ada, terpasang. Yang ini kan? Ya. Al-Anbiya ayat 30 tadi. Al-Anbiya ayat 30. Alam taro annallaha. Belum bisa nyari kan? Al-Anbiya ayat 30. Ketik aja. Apa tadi? Alam taro annas samawati wal arda kanata ratqa. Iya, jadi maf'ul bi dari anna isim dan khobarnya seperti ini. Nah, yang kedua kita fokus ke yang kedua. Maf'ul bi dari masdar muawwal tetapi bentuknya an dan fiilnya. Di buku tidak ada contohnya ya. Di buku tidak dikasih contoh. Nah, di buku tidak diberikan contoh. Nah, gimana contohnya? Contoh, misalkan. Contohnya an dan fiil. Contoh masdar muawwal dari an dan fiilnya. Ada yang punya contohnya? Contoh masdar muawwal dari an dan fiilnya. Masdar muawwal sebagai maf'ul bih. Nanti banyak contohnya ini. Maf'ul bih. Kalau di buku ini
Nah, I'lam an yakuna maf'ulan bihi mansuban. i'lam. Kami Ketahuilah bahwasanya keberadaan maf'ul bihi adalah mansub. annal maf'ul bih An yakuna an yakuna begitu. Itu takbirnya di mana? i'lam Ilam enggak anna. Setelah ilam itu enggak anna, an yakuna. Ilam biasa ilam. Anna Allah begitu. Anna apa? Anna biasanya. nggak bisa masuknya, nggak bisa lagi. Enggak, maksudnya kurang pas, kurang enak aja didengar di kuping gitu. Kayaknya ilam annal maf'ul bih yakunu begitu. Kalau contohnya simpel begini, Pak. Misalkan kita bilang ke orang lain, saya ingin kamu sholat sekarang. Saya ingin kamu sholat sekarang. Bahasa Arabnya, uridu antusolliya al-an. Ya kan? Uridu antusolliya al-an. Uridu itu apa artinya? Saya ingin antusolliya an dan fiilnya. Fiilnya fiil mudhari'. Annya di sini an yang an masdari ya, an apa? An yang menasubkan fiil mudhari'. Paham enggak? Jadi an di sini adalah an yang menasubkan fiil mudhari'. Karena tadi tusolli kan sholli kan, sholli nasabnya tusolli ya. Nah, ini ana tulis misalkan. Contohnya sebenarnya simpel di dalam bahasa kita sehari-hari yang biasa mentakbirkan dengan bahasa Arab sering muncul. Uridu minkum an tajlis misalkan. Nah, uridu minkum an tajlis misalkan. Uridu an tusolliya al-an fil masjid misalkan. Nah, misalkan ada kata-kata seperti ini. Saya ingin uridu an tusolli al-an fil masjidi. Nah, di sini kan ada fiil, ada fa'il ya. Ada fa'ilnya mustatir ana. Terus di sini ada an dan fiilnya. Ini ada an dan fiilnya. Ini kalau kita lihat dari sisi terjemahan bisa membantu kita adakah maf'ul bih atau enggak. Uridu kan saya ingin. Berarti ada yang diinginkan. Di sini tidak ada fiil yang mansub. Fiil apa? Isim yang nasab, adanya al-an bukan apa? Bukan maf'ul bih, dia dzaraf ya kan? Fil masjid jar majrur. Tapi di sini ada an dan fiilnya. An dan fiilnya ini di sini sebenarnya dia adalah masdar muawwal. Uridu an tusolliya al-an fil masjid. Sebenarnya uridu sholat di sini dhamir apa? Anta ya kan? Berarti sholataka. Begitu. Jadi di sini uridu sholataka. Sebenarnya begini. Cuman takbirnya seperti di atas. Seperti di atas. Karena kita memang menginginkan dia untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kalau kita uridu sholataka, aku ingin sholatmu, kan namanya masdar. Masdar itu kan isim bukan fiil kan. Kurang cocok kalau kita takbirkan, meskipun boleh, tetapi ini yang lebih enak. Uridu an tusolliya al-an. An sama fiilnya di sini adalah masdar muawwal fi mahalli nasb. Seperti itu, Pak. Aku juga pernah mendengar gini ungkapannya. Uridu ru'yataka fil baiti al-an. Jadi seorang istri menelpon suaminya nggak balik-balik. Akhirnya ditelepon, diangkat. Bilang istrinya, uridu ru'yataka al-an fil bait. Fil hal katanya. Sekarang juga fil hal al-an. Uridu ru'yataka fil bait. Ru'yataka di sini kan masdar, Pak ya.
Sebenarnya dia asalnya itu adalah an dan fiilnya. Berarti apa? Uridu uridu an aroka. Nah, begitu asalnya. Uridu an aroka. Bahkan di dalam aroka sendiri ada fiil, fa'il sama maf'ul bih ya kan. Cuman an aroka di sini an fiil. An dan fiilnya di sini yang merupakan masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah, begitu. Jadi seperti itu. Memang kata kuncinya memang di fiil itu, Pak. Di fiil, sehingga kita ketika menganalisa atau ingin membuat jumlah mufidah yang ada maf'ul bih dari masdar muawwal, memang kata kuncinya di fiil itu memang. Di fiil. Kalau yang ana tadi dapat lagi contohnya. Gimana? Yang di alamnya juga. Walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikri annal ardu yarithuha ibadiyas. Naam annal ardu yarithuha ibadiyah solihun ya. Solihun fa'il. Ya, nah. Yang bermasalah begini. Tadi ana itu ketik Anna itu Anna isim, khobarnya itu fiil. Ya kan? Aku tadi ngetik banyak itu di aplikasiku ini. Anna isim, coba tak ketik lagi ya. Anna isim, terus khobarnya fiil lagi. Ya fiil. Sedangkan kita ingin Anna isim, khobarnya itu isim fa'il atau isim maf'ul, sehingga dia bisa ditakwil ke masdar. Adapun kalau fi'il apakah bisa? Dan contohnya kalau di ini aku tadi lihat itu anna isim dan setelahnya itu adalah fi'il. Jumlah fi'il ya. Contohnya mana ya tadi ya? Aku tadi ngetik apa kata kuncinya? Alam taro. Ini nih. Ini alam sama dengan alam taro annallaha sakhkhara lakum. Alam taro annallaha yusabbihu lahu, ya kan? Alam taro annallaha yusji sahaba. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahar. Coba Pak siapa? Dibuka Arab Qur'annya, ayatnya alam taro annallaha yulijul laila, surah Luqman ayat 29. Baik, kembali ke ini Pak. Kembali ke pembahasan kita. Masdar muawwal sebagai maf'ul bih ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah anna isim dan khobarnya. Bentuk yang kedua adalah an dan fiilnya. Nah, seperti itu. Monggo jika ada pertanyaan. Ketemu? Yang rata-rata Luqman 29. Luqman ya. Luqman 29. Ini yang ditanyakan sama teman-teman sebelum ana bahas yang ditanyakan oleh teman-teman. Yang seperti ini bisa nggak Pak ya? Ya? Ini kan masdar muawwal sebagai maf'ul bih. Yang pertama anna isim dan khobarnya, yang kedua adalah an dan fiilnya. Nah, an dan fiilnya. Sebelum ana lanjutkan ada pertanyaan, monggo. Mana? Ya ini. Tak lihat ada nggak penjelasan i'rabnya di situ? Ya. Karena contohnya sangat bervariasi sekali yang dari fiilnya. Hah? Luqman 29. Luqman 29.
Ada i'rabnya ya? Alhamdulillah. Alam taro al-hamzah harfu istifhamin ya. Alam taro A-nya harfu istifhamin. Wa mudhari' majzumun, alam taro jelas. Majzum dengan lam. Membuang huruf ilah ya. Anna Allah anna wa lafdzul jalalah ismuha yuliju mudhari' fa'il mustati' al-lail fi nahar muta'alliqani. Wal masdar muawwal min anna wasmiha wa khabariha sadda masadda maf'ulai taro alam taro sadda masadda maf'ulai taro. Oh begini aja. Paham enggak, Pak? Sadda maf'ulai taro. Ana ingat dulu sadda masaddal khabar. Dulu bikin pusing, ternyata hanya simpel. Nanti saya jelaskan. Wa yu ma'taf ala ma qabla wa sakhara syamsa wal qamara kullu mubtada yajri. Alam taro anna Allah yurijul laila alam taro anna Allah yurijul laila. Iya, di sini masdar muawwal sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Baik, ana contohnya banyak. Ini tadi kebetulan surah Al-Luqman ayat 29. Contohnya banyak sekali. Jadi begini, Pak, pembahasan kita. Kan tadi kan kita jelaskan anna isim dan khobarnya sebagai maf'ul bih. Isimnya seperti ini, khobarnya dari isim fa'il, ya kan? Isim fa'il. Nah, kalau khobarnya itu adalah fi'il berarti ra'aitu annal ustada qoma. Paham enggak? Iya. Ra'aitu annal ustada qoma. Apakah itu bisa sebagai maf'ul bih masdar muawwal? Jawabannya kalau kita melihat di i'rab Quran ini, jawabannya adalah bisa. Berarti ini nih, ini boleh fiil. Berarti akadat asufu annal amna istatabba atau istatibbu ya. Atau ini ra'aitu annal ustada qoma atau yakumu berarti boleh. Nanti ditakwil ya sama, Pak. Berarti ra'aitu qiyamul ustad, ra'aitu akadat asufu istidbabal amni, begitu. Bingung tidak? Tidak bingung ya? Berarti fiilnya nanti dibuat masdar dulu itu. Apa dah? Kalau ditakwil ke masdar ya. Iya. Kalau ditakwil ke? Apa itu seperti yang di atas itu takwilan? Kalau di atas ini bukan an di sini. Oh, pakai anak ya? Iya, ini yang anna. Kalau yang atas Pakai an. Iya. Jadi. Kalau atas ini nggak boleh isim, ini harus fiil karena an yang masuk kepada fiil mudhari yang menasubkan. Yang bawah ini, takwilannya bawahnya itu. Iya, uridu sholataka. Nah, begitu. Jadi begitu. Bingung tidak? Ada kebingungan dikit? Banyak atau? Kalau fiilnya Muta'addi ya nanti ada maf'ul bihnya. iya maksudnya Gimana? Iya. Iya benar ya. Enggak jelimet insyaallah. Nih, tadi di ayat ini banyak nih. Ini contohnya yang tadi Luqman 29 tadi. Kita takwil aja ya. Ini pas fiilnya adalah fiil muta'addi. Alam taro, tidaklah kalian melihat, berarti kita sudah suruh bertafakur ya. Tafakur bisa dengan sama, dengan basar, bisa dengan pikiran. Pokoknya alam taro begitu kata para ulama. Ini contohnya alam taro alam taro annallaha yulijul laila. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah yang memasukkan al-laila fin nahar, memasukkan malam ke siang, masukkan siang ke malam, menggonta-gantikan siang dan malam. Iya, karena matahari ini, bulan ini bergerak atas perintah Allah. Kalau nggak bergerak nggak ada siang dan malam, selesai episode dunia ini kalau nggak. Nah, ini contohnya baik. Bagaimana takwilannya itu ya? Alam taro
annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Ya. Nah, alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Masyaallah, ini ayat-ayat kauniyah ya. Nah, tentang keberadaan Allah kalau kita bertafakur terhadap ciptaan Allah, lail wan nahar, asy-syams wal qamar, kullun yajri ila ajali musamma, semuanya berjalan, berputar, bergerak sampai ajalnya yang ditentukan sampai hari kiamat. Wa anallaha bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas yang kalian kerjakan. Nah, ini alam tara annallaha yulijul laila. Ini ada anna, mana isimnya? Allah. Nah, makanya Allah, annallaha. Mana fi'il, mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Ini khabarnya, ini maf'ul bi ya. Yulijul laila. Ini fi'il, fa'il, maf'ul bi. Ini jumlah fi'liyah sebagai khabar anna. Ini isim anna. Anna isim dan khabarnya ini adalah masdar awal. Fi'ilnya mana? Ini jadi maf'ul bi. Kata kuncinya di sini alam taro. Alam taro. Alam taro. Tidaklah kalian melihat. Nam. Ini istifham lam tidak. Nam. Tidaklah kalian melihat, ini mansub ya, dibuang apanya? Ininya ya. Kok mansub? Jazm. Nah, karena fi'il ilah belakang. Jadi ini adalah masdar muawwal sebagai maf'ul bi. Bagaimana takwilannya ke masdar sore? Kita lihat di sini. Mana yang bisa diubah menjadi masdar? Yuliju. Al-lail enggak mungkin. Allah apalagi. Berarti apa masdarnya? Yuliju. Tasrifnya? Aulaja yuliju ilajan. Berarti begini, alam tara, tidaklah kalian melihat ilaja. Ilaja apa? Ilaja. Ya, apa? Masdar dari aulaja yuliju. Alam tara ilaja. Siapa? Ilajallahi. Atau jenengan kalau pakai domir nggak apa-apa. Alam taro ila jahu. Terus al-lail. Kenapa al-laila? Maf'ul bi, mana fi'ilnya? Ini masdarnya beramalan seperti ini. Nah, begitu. Alam taro ila jahu al-laila fin nahar wa ila jahu ila jahu an-nahar fil lail ya. Ya, kalau di tafsil, kalau diperinci seperti itu. Di i'rab yang lebih besar biasanya ada, Pak. I'rab Quran yang lebih besar. Kalau ini kan hanya aplikasi, mungkin ada aplikasi yang berisi i'rab yang begitu rinci ada mungkin, tapi ya jarang, namanya aplikasi susah, mungkin dipilih yang simple dan ringkas, yang penting masuk gitu maknanya. Nah, masuk nahwunya begitu. Iya, kalau jenengan pengen buka sendiri, insya Allah ada, pasti ada. Sebanyak tafsir para ulama itu memang beda-beda. Ada yang fokusnya kepada maknanya, ada yang fokus kepada balaghahnya, ada yang fokus kepada apa? Kepada kayak gini nahwunya ada. Nah, iya. Seperti itu. Nah. Banyak contohnya, Pak ya. Nah, ini alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Tidaklah kalian melihat bagaimana bahwasanya Allah yang menurunkan dari atas langit itu adalah air. Nah, Masya Allah. Alam taro banyak ternyata. Alam taro. Tadi ada kata-kata sadda maf'ulai ya. Maf'ulai itu maksudnya apa? Ro'a yaro itu masuk af'alul yakin. Nah, jadi Masya Allah ya, alam taro di sini ada af'alul yakin. Tidaklah kalian yakin. Keimanan nih Pak. Apakah kalian beriman? Apakah kalian tahu yakin? Sampai derajat yakin bahwasanya Allah lah yang
masukkan siang ke malam, malam. Jadi pemilihan kata-kata di sini Pak, ro'a yaro, dan ini adalah ro'a yaro yang membutuhkan dua maf'ul bih Pak ya. Ini Masya Allah, ini mungkin di ulama balaghah dibahas, mungkin kayak gini dibahas Pak. Jadi di sini ro'a yaro ini adalah af'alul yakin Pak, yang kita pelajari di 66 itu af'alul yakin, ro'a alima wajada. Jadi seperti alima, apakah kalian mengetahui begitu ya? Sampai derajat yakin. Nah, jadi ro'a yaro itu kan af'alul yakin. Af'alul yakin itu membutuhkan dua maf'ul bih. Jadi ini anna isim dan khobarnya masdar muawwal ini sadda masadda itu maksud begini. Jangan jenengan bingung ada kata sadda masadda, biasa aja Pak. Sadda masadda itu satara yasturu. Sadda itu apa? Menutupi. Jadi ini anna isim dan khobarnya masdar muawwal ini menutupi masadda maf'ulain. Apa tadi? Jadi dua maf'ul bih ini ditutupi tempatnya oleh iya masdar muawwal. Jenengan pernah mendengar di buku ini sadda masadda khobar begitu? Itu di mana ya? Di bahasan apa? Ada itu. Aku dulu bingung Pak. Apa sadda masadda khobar ini? Ternyata ya karena kita nggak familiar aja dengan mufradat. Sadda masadda khobar itu maksudnya itu ada di bab mubtada khobar, tapi khobarnya Allahu a'lam. Jadi sadda masadda itu maksudnya menutupi masadda tempatnya dua maf'ul. Begitulah. Kalau ditanya i'rabnya ya maf'ul bih fi mahalli nasbin ini. Begitu. Sadda itu kan menutupi Pak, membendung. Makanya saddu Wonogiri, saddu WGM berarti bendungan WGM. Waduk ya kan? Waduk itu bahasa Arabnya saddun. Fahallaka anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Fahallaka, mau enggak kamu memiliki apa? Fahallaka, mau enggak menjadikan gimana ayatnya? Fahallaka Naam, anta ja'ala bainana wa bainahum sadda, menjadikan antara saya kita dengan Ya'juj Ma'juj itu apa? Sadda. Jadi penutup atau benteng, intinya sesuatu yang bisa memisahkan antara dua hal. Begitu. Seperti itu Pak. Baik, ada pertanyaan? Banyak contohnya ini Pak, sangat banyak Masya Allah. Alam taro, dan alam taro di sini adalah ada alam taro anna, ada alam taro ila. Mungkin ini berbeda biasanya. Secara makna Pak, taro ila dengan taro tanpa ila. Anda lihat banyak di ayat Al-Qur'an ini, alam taro anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Alam taro anna Allah yusji sahaba. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Alam taro anna Allah yulijul lail. Terus ada di ayat yang lain, alam taro ila rabbika kaifa maddadzilla. Terus alam taro ila alladzina baddalu ni'matallah. Ini kalau kita bahas secara balaghah itu pasti ada konsekuensinya. Kenapa Allah menggunakan alam taro ila, ada hurufnya. Di ayat yang lain banyak tidak menggunakan ila, langsung seperti ini. Itu kalau dibahas ya, dalam juga itu balaghahnya. Ada maknanya. Ya, seperti itu, Pak. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggih. Umpama masdar yang bentuknya jumlah fi'liyah itu diganti bentuknya dengan jumlah ismiyah bisa enggak? Umpama menginginkan itu. Uridu terus ana plus isim dan khobarnya itu bisa. Apa tergantung fi'ilnya tadi? Uridu annaka tusalli al-an, misalkan begini. Nanti masuk yang kedua, maksudnya gimana? Contohnya kita bikin contoh dari jumlah uridu itu kan tadi dia maf'ul bihnya dari an plus fi'ilnya. Terus diubah kita menginginkan maf'ul bihnya dari jumlah ismiyah sama anak isim plus khobarnya gitu. Ya itu yang aku bilang tadi, yang pertama
kata kuncinya di fiilnya. Fiilnya itu enak enggak? Maksudnya itu ya. Karena ada yang cocok, ada yang enggak cocok. Secara apa ya? Secara ya kefasihan bahasa Arab, susun bahasa Arab, ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, gitu. Cocok apa enggak? Secara asal bisa, yang penting fiilnya ya masuk aja ke dalam kaidah bahasaan secara makna begitu. Ya seperti itu. Pertanyaan lain? Lanjutkan ya. Jadi itu adalah masdar muawwal an, fiil dan khobarnya, Pak. Anna isim dan khobarnya, dan an dan fiilnya. Contoh lain kalau an dan fiilnya kalau di ayat Al-Qur'an itu ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna ya. Ahsiban nasu an yutraku. Ahsiban nasu, apakah manusia itu menyangka an yutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja, an yaqulu amanna, mereka mengatakan kita telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka, wahumnya waw hal di sini tidak diuji. Nah, ahsiban nasu an yutraku, kita lihat an yutraku di sini yang punya i'rab Al-Qur'an tadi coba dibuka, ahsiban nasu an yutraku, nggak tahu ini surat apa ini, ahsiban nasu an yutraku, kira-kira bagaimana takwilannya? Awal-awal ya. Hasiba di sini temannya donna ya. Donna. Oh iya. Nah. Yang punya i'rab coba dibuka, hasiban nasu an yut an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memang bahasa Arab kalau semakin mumpuni, Pak. Aku dulu kerasa sebelum bahasa Arab belum mumpuni, sholat ketika imam itu membaca, apalagi bacanya bagus, tartil, apalagi dia khusyuk menjiwai, apalagi kita tahu bahasa Arab, memang kerasa, Pak, apa ya? Berdiri lama itu enggak gemetaran kaki. Iya. Apalagi tahu maknanya gini, tafsirnya Masya Allah. Nah, ya Allah memberikan, sudah sunatullah, Allah akan memberikan khusyuan dan kekuatan meskipun lama imamnya. Nah, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini hasiba. Di sini ada hasiba yang artinya menyangka, mengira. Apakah manusia itu mengira? An yutraku, ada an dan fiilnya, domirnya hum ya, waw jamaah. Nah. Terus ada dua ini. Apakah ini maf'ul bih pertama dan ini maf'ul bih kedua? Coba lihat. Ini kan. Ya, kayaknya seperti itu. Ahasiba, al-hamzah harfu istifham wa taubih. Ini hamzah istifham ini artinya taubih ya. Nah, taubih itu maksudnya celaan ya. Jadi Allah itu mencela manusia yang gimana sih kok manusia itu mengira dirinya dibiarkan begitu saja. Intinya pertanyaan yang maknanya mencela ya. Hasiba madin mabni al-fatih an-nas fa'il an harfu nasbin yutraku mudhari mabni lil majhul mansubun bi anna wa alamatu nasbihi hadfun nun wal wawu naibu fa'il wal masdar muawwal min anna wal fi'il sadda masadda maf'ulai hasiba. An harfu nasib yaqulu mudhari mansub bi anna wal wawu fa'il muslim wa anna min anna wal fi'il mansub. Oh iya, nah. Waalaikumsalam, monggo. Min an wal fi'il. Nggih. Jazakallahu khair. Orang banget tuh.
Ya, ini malah lebih bingung lagi. Ada istilah naz'ul khafid. Oh, itu aku dulu nggak pernah naz'ul khafid. Naz'ul khafid. Khafid itu bahasa lainnya dari khafidun, mahfudun. Jadi kalau orang-orang Basrah mengatakan jir majrur. Kalau orang-orang Kufah mengatakan mahfudun. Khafat. Pernah mendengar kata khafat ya, istilah khafat. Khafat itu majrur. Itu ini binasil khafid ini majrur. Itu bahasanya lebih membingungkan lagi. Majrur. Binasil khafid. Hah? Iya ini. Nah, ini. Kalau ini masan kita, ini apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan, ya kan? Nah, ini an dan fiilnya ini Pak, ini maf'ul bih. Ini nih maf'ul bih. Apa masdarnya? Hasiban nasu. Apakah manusia menyangka apa? An yutraku di sini apa ininya? Apa taroka yatruku apa masdarnya? Jangan bingung, kalau bentuknya majhul jangan bingung, Pak. Di atas ini enggak majhul, aul aja yuliju, ya kan? Yang ini majhul, jangan bingung. Masdar itu tidak ada yang maklum. Ada masdar maklum, ada masdar majhul, tidak. Tidak ada masdar maklum, tidak ada masdar majhul. Masdarnya apa? Taroka yatruku. Tarkun, ya kan? Tarkun, ya kan? Nah, berarti karena ini ada apa? Domirnya kan? Berarti tarkahum. Begini Pak. Hasiban nasu tarkahum. Gitu. Begini. Nah, ini adalah tarkahum. Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan? Nah. Memang kalau kita di awal-awal seperti ini Pak, kayaknya bingung loh. Dari sisi terjemahan, ingat, terjemahan itu hanya mentakrib apa? Mendekatkan pemahaman kita, tidak bisa dibakukan. Karena dulu kita juga pernah belajar kaidah itu seakan-akan salah karena nggak sesuai dengan terjemahan kita. Jangan, nggak bisa ditarik ke bahasa Indonesia, bahasa Arab itu ya. Nah, kalau jenengan nanti kalau punya perasaan Arab ya tinggal sama orang Arab bisa ini Pak, nyerna gitu. Iya, punya zauk, punya perasaan, punya apa? Punya sastranya udah melekat ke kita, nggak membuat bingung. Makanya sering interaksi, sering membaca memang harus Pak, biar kita ini nggak terbiasa dengan susunan-susunan yang seperti ini. Harus sering membaca. Nah, apalagi takbirnya para ulama yang awal-awal dulu itu, waduh, masya Allah. Jadi begini Pak, ini adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Anak kira ini maf'ul bih kedua. Ternyata ini adalah sadda masadda maf'ulai, ya kan? Ini adalah menutupi dua maf'ul bih dari hasibah katanya. Mana? Iya. Asalnya begini, asiban nasu tarkahum biqaulihim amanna. Atau misalkan biqaulihim imanan misalkan. Kayak naz'ul khafid itu pembahasan yang rodok pelik juga. Aku baru paham setelah lulus sudah di kampus dulu. Cuman dulu ketika di Gresik nggak paham. Maksudnya apa naz'ul khafid? Naz'ul khafid itu pembahasan yang pening itu, Pak. Naz'ul khafid itu jadi di sini ini ada huruf jar yang sejatinya dibuang. Kenapa kok dibuang? Itu masalah urusan ilmu balawah. Di depan ya di sini ini ada ba sebenarnya bi an yaqulu. Nah, an yaqulu. Allahu a'lam bishawab. Al-Qur'an dengan berbahasa Arab masya Allah Pak ya. Sebenarnya kalau orang-orang yang mudah berfatwa, yang mereka nggak tahu bahasa Arab, nggak bisa mengambil istimba dari ayat ini, hadis ini, kalau tahu ilmu bahasa Arab yang sangat seperti ini, mereka seharusnya hati-hati karena ada konsekuensi dari yang mereka ucapkan. Bahasa Arab memang syarat awal ya seseorang itu jadi mujtahid. Mujtahid itu yang mengeluarkan hukum dengan mengambil dengan melihat pada dalil-dalil yang ada. Kan itu kan nggak bisa sampai Pak ke derajat yang seperti itu kecuali dia bahasa Arabnya mumpuni, sangat-sangat mumpuni. Nah, kalau kita bahkan sekelas guru-guru kita aja terkadang masih
taklid kepada para ulama cara mengambil hukum, cara berdalil dari sebuah ayat atau hadis. Itu mereka kadang belum berani gitu. Seperti ini karena posisi seperti ini, karena mereka merasa masih kurang. Seperti itu. Memang ya itulah bahasa Arab yang Allah jadikan untuk tameng, pelindung dari agama ini. Nah, ya seperti itu. Nah, poin yang jim. Nah, masdar muawwal dari nomor 4, masalah memajukan maf'ul bih ya. Insyaallah pembahasan ringan ini. Maf'ul bih ada di depan. Berarti di depannya apa? Fi'il dan fa'il. Kan urutannya begini, tartibnya. Fi'il, fa'il, fi'il muta'addi, fa'il dan maf'ul. Kan begitu ya? Nah, ini bahasanya maf'ul bih ada di depan. Nanti ada dua keadaan, ada yang boleh, berarti boleh depan, boleh di belakang. Yang kedua, wajib di depan. Dan perlu diketahui ini maf'ul bih yang jenis yang mana? Yang jenis mana? Yang jelas yang nomor jim kayaknya enggak, Pak. Yang masdar muawwal, karena masdar muawwal bisa menjadi maf'ul bih, sepertinya enggak tercover, enggak terbahas di pembahasan poin nomor 4 ini. Alhamdulillah. Bismillah. Jadi untuk yang poin keempat ini mungkin maf'ul bih yang dari isim mu'rab ya. Iya kan. Mu'rab ya. Nah, adapun mabni Allahu a'lam. Intinya seperti ini dulu yang jelas. Kata beliau poin nomor 4, yajuzu an yataqaddama al-maf'ulu bih ala fa'ilihi. Boleh maf'ul bih itu mendahului fa'ilnya dan fi'ilnya juga. Nah, contoh kata beliau, ya janil qutna al-fallahu, atau al-qutna ya jani al-fallahu. Boleh enggak? Boleh tidak, Pak? Boleh. Ini kan ya janil qutna al-fallahu. Judulnya boleh. Berarti al-qutna ya janil fallahu. Iya, ada ayat, Pak, was-samaa'a banainaha. Banyak Mas ya. Maf'ul terus setelahnya fi'il. Was-samaa'a banainaha. Terus apa lagi? Wal arda farashnaha. Fa ni'mal mahidun. Apa lagi? Ya banyaklah seperti itu. Nah, ke buku dulu, jangan ke ayat biar tidak bingung. Jadi kata beliau boleh maf'ul bih itu mendahului fa'ilnya. Jadi asalnya ya jani al-fallahu al-qutna, seperti itu asalnya. Terus maf'ul bihnya ke depan fa'ilnya, ya jani al-qutna al-fallahu. Ini hukumnya jaiz, jawaz, boleh. Atau ada di paling depan. Al-qutna ya jani al-fallahu. Tetapi harus ada al-qutna ya janihi al-fallahu, begitu nanti. Tinggalkan aja yang ini bikin bingung nanti. Nah, jadi maf'ul bihnya itu mendahului fa'ilnya aja. Nah, takut bingung kalau terlalu maju ya, mendahului fi'il dan fa'ilnya, takut bingung. Nah, tapi ada dalam bahasa Arab. Jadi ini bahasa nomor 4, ya janil qutna al-fallahu. Contoh lain misalkan daraba Muhammadun kalban, menjadi daraba kalban Muhammadun. Hanya begitu, Pak. Nah, yang kedua, wajib. Wajib itu pada satu tempat, yaitu jika wajibu taqdimul maf'ul bih, wajib didahulukan maf'ul bih itu di atas fa'ilnya, bahkan fi'ilnya juga, ya kan? Maf'ul bihnya mendahului fi'il dan fa'ilnya jika
domirnya domir nasab munfasil. Jangan tambahkan idza kana domiru nasbin munfasilan. Domiron nasbin. Nah, domiru nasbin munfasilan. Domir nasab munfasil. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah adzan ya. Itu pembahasan poin nomor 4. Poin nomor 5 itu pembahasan membuang, Pak ya. Nah. Poin nomor 6 adalah poin pembahasan membuang. Poin nomor 5. Poin nomor 6 adalah pembahasan maf'ul bih, tetapi tidak ada fi'il muta'addi, adanya masdar. Masdarnya beramalan seperti fi'ilnya. Oh ya, seperti ini nih. Seperti ini nih. Ada maf'ul bih, padahal nggak ada fiilnya. Adanya masdar yang beramalan seperti fiilnya. Itu poin yang nomor 6. Ada maf'ul bih, tapi nggak ada fiilnya, nggak ada fiil muta'addi, nggak ada jumlah fi'liyah. Adanya masdarnya, ya kan? Kalau di buku, contohnya tarkan al-ihmala. Terjemahannya, tinggalkanlah rasa malas. Tinggalkanlah kemalasan. Asalnya utruk. Tarkan di sini sebenarnya utruk. Bingung nggak? Pasti bingung ya. Gimana mencernanya saat itu asalnya tarkan al-ihmala, itu asalnya utruk tarkan al-ihmala. Tarkannya itu adalah maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak. Kalau ditulis sempurna utruk tarkan al-ihmala. Begitu sebenarnya. Benar nggak? Al-ihmala maf'ul bih lil masdar mansubun bil fathah. Kalau ditulis apa? Kalau ditulis lengkap seperti itu. Nah. Baik, sampai sini aja. Pekan depan insya Allah langsung masuk ke maf'ul mutlak, Pak ya. Yang poin nomor 5, 6 kita bahas juga, tapi jangan panjang-panjang. Nah, ya bahas awal-awal aja, nanti maf'ul mutlak kita bahas. Nah, baik, sampai sini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin praktik baca kitab, silahkan jenengan baca kitab satu paragraf. Terus kirim ke ana, misalkan mungkin ada berapa yang muskilah, polemik atau yang bermasalah menurut jenengan, nanti jenengan kirim ke ana, terus ana nanti jelaskan taklil sebabnya kenapa seperti itu, nahunya. Kalau semua ingin, nah kalau menambah bisa kayaknya ini cukup. Satu paragraf bisa sampai. Jangan. Selembar ya. Nah dulu di pondok itu gitu Pak. Di awal-awal bisa selesai kitab kuning ini nggak selesai Mukhtar, kita semangat sekali dengan bahasa kitab sampai ke kelas kita yang kamu ini kok gemes, males banget gitu. Minta terus dibuntutin gitu Pak. Coba dengarkan bacaan saya, padahal sebenarnya belum layak gitu dia. Cuma dia minta dulu sering. Di kita itu di pondok. Jadi kak kelas itu diincar. Wah ini pokoknya gimana aku cepat bisa baca kitab gitu. Saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.